Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya saya absen dulu. Anissa, hadir Bu. Putri, hadir Bu. Gilang, Hadir Bu. Uda, Belum. Yana, hadir Bu. Oke, hadir semuanya ya. Hadir Bu. Oke, sebelum masuk ke materi kita SBK dulu. Semuanya berdiri. Berdiri. Langsung aja ya. Nanti kalau saya bilang tepuk satu, tepuk. Kalau saya bilang satu, satu. Jadi gini tangan gini, jadi tepuk satu. Kalau tepuk dua, satu, dua. Oke. Oke. Mulai ya. Tepuk dua, tepuk satu, tiga. Ya, ini nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih. Oke, ulangi. Tepuk tiga, tepuk satu, dua. Oke, semuanya sudah ya. Oke, selamat kembali. Kita akan membahas mengenai menjaga kelestarian lingkungan. Materi sebelumnya apa? Yang ingat? Sikap dalam menghadapi musibah. Musibah. Caranya gimana kalau kita menghadapi musibah? Sabar. Sabar. Apa? Berpikir positif. Berpikir positif, lalu lapang dada. Oke. Sudah ingat ya materi kemarin? Ibu. Kita lanjut ke menjaga kelestarian lingkungan. Ya, kelestarian lingkungan merupakan upaya menjaga, memelihara, dan melindungi lingkungan agar tetap seimbang, berfungsi dengan baik. Caranya gimana? Dengan tidak merusak, membuang sampah, menjaga sungainya agar tidak tercemar. Fungsinya agar dimanfaatkan secara berkelanjutan dari generasi selanjutnya. Oke, kita akan membahas ayat tentang penciptaan alam yang benar, yaitu surat Sad ayat 27. Silahkan Mbak Dina membacakan artinya. Mbak Bu. Kata Allah Nabi Muhammad, "Bepergianlah di sini, lalu ingatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik." Oke. Nah, dari surat As-Sad itu kita dapat membahas dan kita pahami bahwa Allah menjadikan langit, bumi, dan makhluk apa saja baik yang tampak di permukaan maupun yang tersimpan dalam perut bumi tidak akan sia-sia. Semuanya akan tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Begitu juga dengan penciptaan manusia yang tidak dapat melepaskan diri dari ketentuan Allah. Tujuan hidupnya apa? Yang pertama mengembangkan keturunan dan juga kembali ke asalnya setelah kita dijemput oleh Allah. Kemudian tentang ciptaan Allah untuk manusia terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 45 sampai 50. Di sini kita dapat pahami bahwa Allah telah mengatur alam semesta dengan sedemikian rupa dengan manfaatnya masing-masing untuk keberlangsungan hidup di dunia, seperti angin, air hujan. Air hujan untuk apa? Untuk apa? Untuk mengairi sawah. Dan manusia sebagai khalifah ditugaskan untuk menjaga alam sebaik mungkin. Kemudian menanam tanaman. Ada di hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Islam peduli dengan lingkungan seperti menanam pohon, tanaman. Pohonnya bukan sawit ya, kalau sawit kan bisa menjaga air dan nggak longsor. Nah, kayak pohon yang besar apa? Pohon beringin yang bisa menjaga biar hutannya nggak longsor. Karena sebatang pohon mampu menghasilkan oksigen yang penting untuk kehidupan manusia. Buahnya bisa kita makan, akarnya bisa menjaga keseimbangan air dan tanah. Baik, selanjutnya kerusakan alam bumi terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Silakan dibaca oleh Mas Gilang. Sebentar dulu. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka dapat
agar mereka kembali di jalan yang benar. Lalu katakanlah berpergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang memuji. Oke, baik. Dari surat Ar-Rum ini kita bisa tahu kalau kerusakan bumi baik yang di darat seperti hutan yang kebakaran atau longsor, di laut seperti pencemaran air itu menjadikan kekacauan dan merugikan banyak orang. Sehingga Allah memberi kesempatan untuk orang yang munafik seperti itu bisa dimaafkan dan kemudian bisa menjaga kembali. Selanjutnya berlakulah munafik terhadap alam. Surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 206. Ciri-ciri munafik gimana? Perilakunya tidak sesuai dengan ucapan. Ngomongnya, oke saya akan menjaga alam ini. Tahu-tahu besoknya buang sampah sembarangan. Nah itu adalah ciri-ciri orang yang munafik. Oke, itu tidak boleh contoh ya. Ya bu. Orang munafik akan mendapatkan balasan atas perbuatan mereka. Itu di neraka jahanam. Oke, itu saja dari ayat dari Kelestarian Lingkungan. Saya akan bagikan kertas dan membagi kelompok menjadi 2. Itu 1, 2. Oke, silakan menyatu dalam kelompoknya. Dan saya akan berikan soal yang pertama. Kerusakan alam apa yang pernah kalian lihat baik di kehidupan nyata maupun di media sosial? Yang kedua, apa dampak kerusakan alam jika tidak segera ditangani? Yang ketiga, bagaimana penanganannya agar bisa kembali baik? Dan yang keempat, mengaitkan dengan ayat Al-Quran. Saya berikan kertasnya. Saya beri waktu 20 menit cukup? Cukup. Oke, sekarang silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah dulu. Dan mau kelompok 1 berapa? Kelompok 2? Kelompok berapa? 2. Ya? 2 sini. Oh ya, sendiri ya. Yuk, sama maju. Baik, soal pertama, kerusakan alam yang pernah kalian lihat baik dalam kehidupan nyata maupun dalam media sosial. Nah, di sini kami melihat banjir akibat alih fungsi lahan di kota. Kerusakan alam yang pernah kami lihat secara langsung adalah banjir yang sering terjadi di daerah perkotaan. Kawasan yang dulunya merupakan lahan hijau dan sawah mulai berubah menjadi perumahan dan pusat perbelanjaan. Akibatnya, air hujan tidak lagi dapat diserap oleh tanah karena permukaan sudah tertutup aspal dan beton. Soal yang kedua, apa dampak kerusakan alam yang terjadi jika tidak segera ditangani? Air meluap hingga ke jalan-jalan permukiman, sampah berserakan, terbawa arus banjir, dan warga harus mengungsi. Setelah banjir surut, banyak tanaman warga yang mati dan kualitas air sumur menjadi keruh dan tidak layak dikonsumsi. Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimana penanganan kerusakan alam yang bisa kalian lakukan? Yang bisa kalian lakukan yaitu seperti melakukan reboisasi di lahan yang betul, lalu membuat daerah sering di lahan yang miring. Nah, kaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran seperti di Quran surah Al-Rum ayat 4. Nah, ayat ini mengingatkan bahwa kerusakan alam seperti lahan gundul, pencemaran air itu merupakan akibat dari perbuatan manusia sendiri. Maka sudah seharusnya kita sebagai manusia pula yang bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan kelompok 1. Ini kami sudah mencari kerusakan alam yang pernah kami lihat baik dalam kehidupan nyata ataupun dalam media sosial. Sebenarnya kami ingin membahas satu, tapi kami ingin bahas lagi. Yang pertama yaitu kerusakan terumbu karang akibat pemutihan, yaitu coral bleaching. Pemutihan terumbu karang yang kami temukan dalam sebuah dokumenter atau video online. Sini peristiwa ini terjadi di kawasan Raja Ampat, Papua Barat. Penyebabnya yaitu pencemaran dari limbah wisata bahari yang tidak dikelola dengan baik. Lalu dampak kerusakan alam yang terjadi jika tidak segera ditangani, ratusan spesies ikan akan kehilangan tempat tinggalnya dan berkembang biak. Lain maka mengalami penurunan hasil tangkapan drastis dan ekosistem
ekosistem laut menjadi tidak seimbang secara ekonomi, pariwisata bahari pun ikut terancam. Yang ketiga, bagaimana penanganan kerusakan alam yang bisa kalian lakukan? Tanggung jawab, yaitu dengan memanfaatkan teknologi bioremediasi, yaitu menggunakan mikroorganisme untuk membersihkan tanah air, mendukung program transplantasi terumbu karang yang dilakukan oleh Lembaga Konservasi untuk memulihkan ekosistem laut yang rusak. Nah, yang keempat kaitan dengan ayat Al-Quran di Quran surah An-Nahl ayat 14. Nah, laut itu adalah karunia Allah yang diberikan untuk dimanfaatkan secara bijak. Menjaga ekosistem laut melalui program konservasi terumbu karang dan bersih pantai adalah untuk rasa syukur atas nikmat laut yang Allah berikan. Oke, baik, terima kasih sudah kembali. Oke, semuanya sudah paham ya tentang kerusakan alam. Kita harus gimana? Harus menjaga alam seperti tidak membuang sampah, tidak menebang pohon, menjaga lingkungan air. Oke, untuk materi minggu depan silahkan membaca tentang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan ada suatu minggu depan, silahkan dibaca. Mungkin sekian dari materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam